Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran yang akan Ibu berikan selanjutnya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan pelajaran di bab 7 tentang apa? Tentang malaikat-malaikat Allah yang harus kalian ketahui. Sebagaimana dalam rukun iman bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah rukun iman yang kedua. Beriman, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, siapa saja 10 malaikat Allah itu dan apa sajakah tugas-tugasnya? Coba kalian perhatikan. Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tapi biasanya malaikat Jibril ini senantiasa memberikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau yang pertama itu malaikat Jibril itu menyampaikannya di Gua Hiro, yaitu pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan surat Iqra, bacalah. Kenapa kok malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah bacalah? Karena pada saat itu Rasulullah belum bisa membaca, makanya dituntun oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril ini juga membantu pada saat perang Badar. Pada saat itu perang Badar itu pasukan Rasulullah hanya sedikit saja. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah supaya menurunkan bantuan untuk perang bersama kaum Quraisy. Kemudian turunlah para malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah mengatur hujan, kemudian memberikan rezeki. Satu lagi, malaikat Mikail juga membantu pada saat perang Rasulullah SAW melawan kaum Quraisy. Malaikat Mikail ini pada saat membagikan rezekinya kepada umat manusia yang ada di muka bumi, di atas muka bumi ini tidak mungkin tertukar. Jadi kita jangan khawatir, kita jangan takut bahwa rezeki itu pasti ada yang mengaturnya. Walaupun sebenarnya rezeki itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat Israfil. Yang ketiga ini malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup trompet sangkakala pada saat sudah di penghujung kiamat. Nanti pada saat sudah mau kiamat, malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakalanya dan menghancurkan seluruh siapapun yang ada di muka bumi ini, baik yang di lautan maupun yang ada di antariksa maupun yang ada di muka bumi, semuanya dihancurkan oleh trompet malaikat Israfil. Kemudian ada lagi yang keempat, malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini tugasnya hanya mencabut nyawa. Ada kan lagunya? Bila Israil datang memanggil. Maksudnya datang memanggil itu malaikat Israil itu datang untuk mencabut semua nyawa-nyawa hamba-hambanya Allah yang ada di muka bumi. Jadi siapapun yang bernyawa pasti akan mati. Nah, sekarang malaikat yang kelima dan malaikat yang keenam kita jadikan satu. Siapakah mereka? Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya adalah menguji atau menanyai orang yang sudah meninggal. Di mana? Di alam kubur. Apa
mereka akan menanyakan bagaimana keimanannya selama di muka bumi, kemudian bagaimana keimanannya, kemudian menanyakan keislamannya, kemudian menanyakan ihsannya seperti apa. Contohnya seperti siapa nabimu, siapa malaikatmu, siapa Allahmu, siapa Tuhanmu, kemudian apa nama kitabmu, semua ditanyakan. Nah, bagi umat Islam yang sudah terbiasa atau memang selalu menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang sudah dijelaskan pertama di pelajaran yang terdahulu, bahwa setiap umat manusia yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, insya Allah akan bisa menjawab siapa Tuhanmu, siapa nama nabimu, siapa malaikatmu, apa kitabmu, dengan apa? Pada saat kita hidup di dunia, salah satunya dengan sholat. Apabila kita sholat, apabila kita mengaji atau kita mengerjakan rukun Islam yang lainnya, maka insya Allah kita yang sudah meninggal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ujian-ujian yang diberikan dari malaikat mungkar dan nakir kepada orang yang sudah meninggal. Baik, kemudian malaikat selanjutnya ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib dan malaikat Atid ini tugasnya adalah mencatat amal perbuatan baik dan mencatat amal perbuatan buruk manusia selama di muka bumi, selama mereka hidup, selama kita hidup. Yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk kita itu ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di atas bumi ini tidak luput dari pantauan malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi apapun perbuatan kita, baik itu baikkah perbuatan kita atau perbuatan kita burukkah itu, semua tidak luput dari catatan malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, malaikat Raqib dan Atid ini selain mencatat amal perbuatan buruk dan amal perbuatan baik, malaikat Raqib dan Atid ini juga membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghakimi manusia atau perbuatan manusia yang ada di muka bumi. Jadi apabila kita masih ada hidup di atas bumi ini sebelum kita meninggal dunia, marilah kita berbuat yang baik. Kenapa? Supaya catatan amal baik kita lebih banyak daripada amal buruknya. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya adalah menjaga neraka, menjaga pintu neraka. Siapa-siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka diatur oleh malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini juga yang memberikan azab kepada orang-orang yang berdosa selama di muka bumi. Jadi, apabila kita senantiasa berbuat kejahatan, kemudian kita selalu berbuat buruk di atas bumi ini, semuanya juga tidak luput dari balasannya dan diberikan azab oleh malaikat Malik. Yang terakhir ada malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Nah, ada berapa banyak surga? Tidak bisa dihitung. Yang jelas, bagaimana caranya kita masuk surga? Bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan malaikat Ridwan? Dengan memperbanyak amal perbuatan baik kita selama di muka bumi. Nah, demikianlah 10 malaikat Allah yang harus dan wajib kalian ketahui sebagai seorang yang beragama Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan semuanya bermanfaat bagi semuanya. Kemudian setelah kalian mengetahui apa saja tugas-tugas malaikat Allah dan kita sudah mengimani malaikat Allah, malaikat-malaikat Allah, mudah-mudahan semuanya bisa membuat kita menjadi lebih baik. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.